Struktur ruang genset terpisah dari gedung utama, tahan kerusakan, tahan api, tidak tembus dari pipa dan pipa kebakaran. Oke, selanjutnya persyaratan ruang genset. Pintu keluar masuk harus cukup lebar 120 cm. Ini untuk aksesibilitas ketika ada overflow dan segala macam atau mau ganti genset, dia bisa cepat keluar. Semua pintu bisa buka keluar atau push door closer, dia bisa keluar tapi bisa langsung tutup. Ruang harus cukup untuk genset dan ruang sirkulasi untuk bekerja, minimal lebar sirkulasi 17 cm. Untuk bekerja itu ketika ada maintenance, ada ganti oli atau apa, biar akselerasinya bisa enak. Ventilasi udara harus dijamin ada aliran udara, cerobong asap knalpot keluar ujung bisa 3 meter minimal dari bangunan lain atau lubang bangunan. Harus ada alat pemadam api, harus ada lampu. Fondasi genset harus punya fondasi bangunan karena ini putar ya, jadi dia harus fondasi sendiri. Genset harus punya fondasi sendiri. Ya tetap tidak ganggu bangunan. Ada peredam. Kemudian ruang penunjang genset, ini ruang bahan bakar, ini ruang solar yang tadi kita lihat ruang tangki bahan bakar di luar. Tangki bahan bakar itu bisa ditanam atau bisa di atas ya. Kemudian ruang baterai, ruang aki itu mungkin untuk charger ya, untuk backup supaya kalau ada apa-apa langsung bisa ganti. Kemudian ruang panel MDP ini untuk kontrol ya, ruang operator, ruang jaga ini juga untuk kontrol setiap 15 menit ini masuk, lihat ada suara atau apa. Kemudian gudang ini untuk simpan oli filter, untuk simpan produk-produk lain yang sering dibutuhkan oleh genset tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada sistem penerangan listrik. Ada beberapa jenis lampu yaitu pijar, incandescent, dan pendant fluorescent. Ini ada gambarnya ya. Ini kalau lampu pijar ini seperti ini. Kemudian lampu pendant ini lampu TL ya. Lampu TL, SL, kemudian ada neon, itu lampu pemakaiannya juga boros daripada listrik ya. Sekarang semua beralih ke lampu LED semua ya. Kemudian yang selanjutnya adalah instalasi penerangan listrik. Pemilihan sistem instalasi penerangan listrik mencakupi yang pertama pertimbangan tentang beban maksimum yang dibutuhkan secara keseluruhan, biaya instalasi awal, biaya untuk operasional, biaya pemeliharaan, sesuai peraturan setempat, standar instalasi penerangan harus dipenuhi. Ada standarnya ya. Ada ruang administrasi kantor 300 sampai 400 lux, ruang rapat seminar 250 sampai 300 lux, lobby ruang tunggu 150 sampai 200 lux, koridor selasar 150 sampai 100 sampai 150 lux. Toilet ini ternyata 100 sampai 150 lux ya. Kalau biasa kamar mandinya toiletnya gelap berarti harus diganti lampunya. Perpustakaan 400 450 lux, pantry 150 200 lux, ruang gambar ini 400-450, gudang, dan lain sebagainya. Kemudian peletakan dan pemilihan lampu. Selain lampu berfungsi sebagai sumber penerangan, juga dapat berfungsi sebagai elemen estetis pada interior yang disesuaikan dengan peletakan harus sesuai dengan pola langit. Kemudian menunjang konfigurasi estetika pada langit-langit. Ya, langit-langitnya, plafonnya seperti apa, lampunya juga akan mengikuti desain daripada itu. Sudah ada lampu, speaker, alarm detektor. Ini yang lain-lainnya juga harus terkonfigurasi dengan baik secara estetika. Jenis dan dimensi harus sesuai interior, bentuk dan warna. Ya. Interiornya fungsinya untuk apa, lampunya juga mengikuti ya. Menunjang konsep estetik ruangan, letak lampu, langit-langit, dinding, lantai, taman, dan lain-lain. Ini ada diagram listriknya, nanti dibaca. Ini juga diagram listrik untuk instalasi listrik untuk lantai tinggi ya, 4 sampai 5 lantai. Perbedaannya dia setelah PLN, MDP, kemudian dia masuk ke panel baru per lantainya dibagi. Kemudian ini ada instalasi kabel pada dinding, bagaimana kita memanfaatkan dinding, mau dicoa atau mau dia outgo atau ingo, ataupun masuk di dalam itunya, di dalam tracking, kemudian bisa masuk dalam shaft, bisa masuk di lantai dan lain sebagainya.
Kemudian catatan penting instalasi listrik. Hal yang penting harus diperhatikan bagi arsitek mengenai instalasi listrik. Penerangan harus cukup dan merata, cahaya terbagi rata, cahaya harus sesuai dengan fungsi ruang. Ada grup sekring ya, satu sekring untuk 10 lampu, terus satu sekring untuk 600 watt, 6 ampere. Kemudian ukuran sekring 6 ampere, 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, 25 ampere. Satu stop kontak melayani 30 meter persegi, titik lampu melayani 20 meter persegi. Satu grup melayani 6 sekring. Gambar perancangan instalasi listrik. Untuk memudahkan memahami rancangan instalasi listrik sebagai petunjuk pada pemasangannya, maka dibutuhkan gambar perancangan listrik. Kemudian macam instalasi listrik umumnya adalah sebagai berikut: diagram satu garis, rencana instalasi listrik, instalasi daya, gambar instalasi listrik. Ini merupakan contoh daripada gambar instalasi listrik ya. Ini gambar denah instalasi listrik, kemudian gambar satu garisnya itu yang sebelah kanan ini, satu garis. Dia apa, kemudian kalau dari PLN kemudian masuk ke mana itu panel, kemudian langsung ke itu, ke lampu-lampu ataupun itu. Kemudian ini kita lihat komponen-komponen instalasi listrik, kemudian harus dipahami ya, arsitek harus bisa tahu nih mana lampu, mana skala tunggal. Ini sudah saya sampaikan juga di dalam mata kuliah utilitas dasar ya. Kemudian mana gambar stop kontak dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang terakhir kita ada tugas, yaitu Anda semua mencari denah bangunan bertingkat. Kemudian kalian sketsakan ya, seperti biasa kita berlatih kalian berlatih sketsa pakai bolpen atau pakai apa yang kalian enak ya. Kemudian tentukan sistem elektrikalnya dan penerangannya. Dia mau pakai apa, pakai PLN atau mau pakai genset? Genset kamu pakai genset apa? Mau pakai genset silent atau mau pakai genset yang open? Kemudian kalau pakai PLN, di mana letak daripada trafonya di mana? Kemudian atau mau masuk ruang khusus trafo tersebut atau dia di luar? Kemudian penerangannya seperti apa, kalian coba dituangkan di gambar, nanti kita akan jelaskan masing-masing melalui presentasi di minggu depan. Saya kira itu, terima kasih semuanya atas perhatian teman-teman semua. Kita masih di dalam masa pandemi, harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Kalau tidak perlu tidak usah keluar, kita di rumah saja. Saya kira cukup untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.